Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Sudah makan malam? Nampaknya tidak sepakat. Sebagian mengatakan sudah, sebagian mengatakan belum. Mudah-mudahan yang belum makan tidak masuk angin. Yang sudah makan, makanannya menjadi barokah untuk bekal ibadah. Saya udah salam atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza jatama'al muslimani, kalau berjumpa dua orang muslim, yaltaqiyani bertatap muka, wa yatasafahani berjabatan tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan Allah dosa-dosanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Jadi selama kita di majelis ini, berguguranlah dosa-dosa kita. Tapi ingat baik-baik, yang gugur itu dosa, hutang tidak. Nah, ini jangan sampai salah paham. Karena kebetulan dengar ceramahnya dekat mesin, mohon maaf yang dekat mesin, dosa didengar jadi hutang. Begitu besok datang yang nagih, kapan bayar hutang? Kata Ustaz Somad tadi malam, ketika kita bersalaman, berguguranlah hutang-hutang kita. Maka isi ceramah malam ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Betul? Di tengah kesibukannya Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak TNI Polri, Babinsa Babin Kamtibmas, Satpol PP. Ini Ustadz mau menghormati atau baca absen? Mereka ini di tengah kesibukannya, ini hari Jumat bukan hari libur, bukan hari Ahad. Mereka masuk kantor ngurus umat, ngurus bangsa, masih sempat datang pada malam hari ini. Mudah-mudahan mereka dijadikan pemimpin yang adil dan amanah. Mereka ini jabatannya tidak lama, Pak. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi hisabnya di akhirat nanti lama sekali. Maka kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita ini istiqomah, adil dan amanah, sesuai dengan pesan para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diambil dari Al-Quran. I'dilu, bersikap adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu mendekatkan diri kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pertama kali jumpa dengan Tuan Guru Ahmad Jaro di Pondok Pesantren Az-Zikra, sholat subuh bersama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ketemu Pak Bupati 3 tahun yang lalu. Cuman yang saya heran, sudah berjalan begitu lama ketemu mereka, wajahnya nggak berubah-berubah. Saya mau nanya resepnya apa, segan, tapi nanti mudah-mudahan selesai acara mereka mau berbagi insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, zuriat Rasulullah, para tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya sapa satu-satu ini sampai azan subuh nggak selesai. Apa kata Pak Bupati tadi?
sejak 3 tahun yang lalu belum pernah lagi berkumpul ramai seperti ini karena khawatir COVID, tidak bisa tatap muka, bahkan anak sekolah pun online, tidak bisa berjabat tangan, sebentar-bentar cuci tangan, tidak bisa mengenali orang karena wajah tertutup masker. Sekarang alhamdulillah COVID-nya sudah pulang ke kampung halaman, sudah mudik. Tapi walaupun demikian, kalau ada di antara bapak ibu yang rasa-rasa demam panas, sakit kepala, berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ini panitia memang betul-betul siap, luar biasa. Ini saya lihat ada polis line. Polis line ini adalah garis polisi yang tidak boleh dilewati karena ada tindakan kriminal. Masya Allah, tabarakallah. Biasa saya kalau tablik akbar pengajian itu mobilnya lewat belakang ke pentas. Malam ini rasa-rasa pasukan Nabi Musa membelah Laut Merah. Pandang kanan, pandang kiri. Ustaz, saya khawatir kaca mobil pecah. Soalnya itu mobil pinjaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini, tablik akbar, zikir dan doa sekaligus penggalangan dana Pondok Tahfiz Terpadu Mambaul Anwar. Mamba artinya sumber, Anwar kalau satu nur, kalau dua nurani, kalau tiga anwar, artinya cahaya-cahaya. Mambaul Anwar, sumber cahaya Islam di masa akan datang, itu berasal dari desa Wirang. Jangan tepuk tangan dulu karena ada nanti ya dana ya dana. Kenapa kita bisa mengenali ini Pak Bupati, ini Pak Kapolres, ini Pak Dandim, ini Pak Kajari, ini guru, ini Habib? Kenapa kita bisa melihat orang pada malam hari ini? Orang menjawab, kita bisa melihat karena kita punya mata. Betul? Nanti malam jam 1 datang ke sini, buka mata lebar-lebar. Bisa melihat? Mana bisa, mati lampu. Sekarang saya tanya, kita bisa melihat karena mata atau karena cahaya? Tadi katanya karena mata. Memang tidak ada yang stabil, semua berubah. Yang tidak berubahan itu cuman perasaan aku ke kamu. Bahwa kita berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena sayang ibu, maka tidak mungkin ibu datang pada malam hari ini, karena pengorbanan ibu luar biasa. 2 sinetron hilang. Kalaulah bukan karena sayang bapak, bapak tidak akan datang pada malam hari ini. Pengorbanan yang luar biasa. 3 majelis gaple hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, guru-guru kita mengajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qaidul fikih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pondok pesantren, santri-santri menanti datang mereka kemari. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada umat. Mereka tidak ingin datang mendengar ceramah Abdul Somad. Belum Abdul Somad pandai ceramah, mereka sudah menjadi tuan guru. Mereka datang karena kasih sayang, ingin melihat Abdul Somad, mendoakan Abdul Somad supaya istiqomah iman dan Islam. Siapa yang berkasih sayang di dunia, maka sampai di surga dia akan tetap berkasih sayang. Betul? Makanya kalau ada seorang suami yang bertanya kepada Ustaz Somad, ya, nanti kalau kita masuk surga, apa kita ketemu dengan keluarga kita? Betul. Saya ketemu lagi dengan istri saya yang itu Pak Ustaz. Betul. Kalau gitu mendingan gak usah masuk surga. Kasih sayang di dunia, kasih sayang setelah mati,
kasih sayang di akhirat sampai akhirnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam ini saya bersama dengan Pak Bupati, bersama dengan forum komunikasi pimpinan daerah, bersama dengan tuan-tuan guru, para habaib, saya ingin juga akan bersama dengan mereka, bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam dirinya, maka dia tidak akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah adik-adik kita pulang sekolah belum sempat mandi, pakai baju pramuka datang kemari malam ini. Lihatlah saudara-saudara kita, ini baju apa ini? Pemuda Pancasila atau biker subuhan? Hah? Pemadam, apa yang mau dipadamkan? Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun sukunya, apapun bangsa, itu ada mata merah. Kamera. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok hilang? Ternyata gitu ngusir hantu ya. 2 kali sholawat hilang. Bagi yang kameranya belum menyala, tolong hidupkan. Yang habis baterai, nanti disiapkan aki, nyalakan semua. Kita rindu dengan keramaian dalam majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir yang penuh keberkahan ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Udah cukup untuk TikTok, cukup untuk Instagram, cukup untuk FB, cukup untuk Twitter. Ini semua menjadi syiar dari Sabang sampai Papua akan melihat Twitter, Instagram, Facebook. Begini orang Tabalong, begini orang Wirang melakukan tablik akbar pengajian. Allahu Akbar. Kamera naik ke atas, shoot. Padahal tadi protokol berpantun, tanam pinang rapat-rapat. Ternyata yang nampak pohon karet. Di tengah pohon karet, tiba-tiba tadi saya tanya Ustadz Sufyan Sauri, Ustadz Sufyan, ini kita ini berada di mana? Kata Ustadz Sufyan, ini lapangan sepak bola, kok gawangnya nggak kelihatan? Saya tidak mau kedatangan Abdul Somad besok jadi berita. Gara-gara Abdul Somad datang, 2 hektar kebun karet dipotong. Kedatangan Abdul Somad mengganggu stabilitas ekonomi Tabalong. Ternyata dengan adanya tablik akbar, pasar malam hidup. Dari pangkal jalan ke ujung jalan, pedagang ramai, melimpah ruah. Kita doakan jualan mereka laku. Suara saya sampai nggak ke depan ya? Saudaraku yang berada di depan sedang mencari nafkah, kalian dapat 2, pahala ngaji dapat dan duit hasil keuntungan dapat. Tapi jangan lupa 2-3 sak semen. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah bapak bahagia malam ini? Apakah ibu bahagia malam ini?
Saya merasa sangat senang bisa bersilaturahim dengan bapak dan ibu. Kesenangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan apa yang ada di dalam hatiku malam ini, bapak ibu belum tentu percaya. Kau belah dadaku, akan kau dapatkan jantung sakit, jantung koroner di sana. Kata orang yang sakit jantung. Makanya kalau mau hilang penyakit, sering-sering silaturahim. Salat subuh ketemu, salat zuhur ketemu, salat asar ketemu, salat maghrib ketemu, salat isya ketemu, tablik akbar ketemu, ngaji dengan tuan guru ketemu, maulid dengan para habaib ketemu. Itu menghilangkan stres, depresi. Tapi saya Pak Ustadz, setiap ketemu Ustadz Somad malah saya stres. Kenapa? Setiap ketemu Ustadz Somad nanti penggalangan dana. Bukan untuk saya guys. Belum pernah Abdul Somad penggalangan dana uangnya dibawa ke Riau. Itu bukan cara Abdul Somad. Di mana-mana Abdul Somad penggalangan dana tablik akbar, duitnya, uangnya dibangunkan ke pondok pesantren yang ada di lokasi tablik akbar. Ini malam ini Bapak Ibu datang begini kan karena beriman dan bertakwa ditanamkan oleh para habaib alim ulama, guru-guru yang dulu mendidik ayah Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu orang beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Apa yakin 20 tahun akan datang anak-anak kita masih mau buat tablik akbar? Yakin? Insya. Jangan-jangan tempatnya sama, lokasinya sama, pentasnya sama, tapi yang hadir bukan ustadz, tapi penyanyi pakai rok pendek. Yang nonton di bawah kakek-kakek. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ya Allah, selamatkan Tabalong dari perbuatan maksiat. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik. Salah tunjuk Pak Ustaz. Oke, bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita kalau nunjuk bapak ke sana, ya, kalau nunjuk ibu ke sana. Tapi ada beberapa bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Mereka ini mengawal Pak Ustaz. Kenapa ibu-ibu ini perlu dikawal? Mereka kan orang lemah lembut, mereka kan orang baik. Mereka sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu bawaannya radikal. Mereka adalah emak-emak garis keras. Maka dikasih polis line. Maka siap semua bapak babinsa, bapak babin kamtipmas, lengkap dengan mobilnya sudah siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menjamin bahwa anak kita di masa akan datang tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf Sunni? Tidak ada yang menjamin. Maka yang bisa menjaga, memelihara itu adalah pondok pesantren. Doakan guru-guru kita sehat walafiat. Allahumma matti'na bituli umurihim. Panjangkan umur mereka dan kami mendapatkan barokah usia mereka ya Allah. Adapun Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, panjangkan umur mereka, kuatkan kekuasaan mereka, karena di ujung tanda tangan mereka, mereka bisa menolong agama Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bersemangat malam ini? Karena yang hadir adalah pejabat-pejabat yang masih berkuasa. Tapi kalau saya ceramah di masjid yang hadir pensiun, saya enggak begini suara saya. Jamaah sekalian, mari kita persiapkan sebelum malaikat maut datang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni
amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Jadi kalau saya ceramah di masjid itu memang ceramahnya bawaannya slow aja, nggak boleh kuat-kuat karena banyak orang tua. Kalau saya kuat sakit jantungnya kumat meninggal. Tapi kalau di tanah lapang, anak-anak muda, pejabat-pejabat yang masih berkuasa, pakai kekuasaanmu, tanda tanganmu untuk menolong agama Allah. Takbir, semangat jadinya. Setan-setan kabur lari semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Ustaz Somad selesai ceramah, datanglah beberapa orang bapak-bapak. Saya bersemangat dengar Ustaz ceramah. Apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz? Bapak sekarang jabatannya apa? Lagi pensiun, ngantar cucu ke sekolah. Ya baca Yasin aja lah Pak. Nunggu malaikat maut datang, udah dekat kayaknya, 2 kilo lagi selesai. Yang tua jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Abdul Somad satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, memendam, pulang, tinggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sakit-sakit diberikan kesehatan. Yang sudah diberikan Allah kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Yang belum punya anak diberikan anak soleh dan solehah. Yang belum ketemu jodoh, sebelum berakhir 2022 insya Allah dia sudah berdua. Banyak sekali jomblo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makna hidup kalau tidak mendapatkan barokah dan kasih sayang Allah. Betul? Bagaimana supaya kita dapat barokah dan kasih sayang daripada Allah? Maka banyak sekali caranya, tapi malam ini saya ringkaskan menjadi 5 saja. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah 1, 2, 3, 4, 5 melatih adik-adik supaya bisa meringkas. Yang kedua, supaya jamaah tahu kalau sudah keempat berarti nggak lama lagi ceramahnya selesai. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan. Yang pertama, supaya rahmat Allah turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu diam, la'allakum turhamun, maka turun rahmat Allah ketika Al-Quran dibacakan. Itulah mengapa setiap majelis mesti ada baca Quran. Tapi di beberapa tempat qori baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibunya saya sangka jinnya keluar karena ruqyah. Tapi di Wirang ketika Quran tadi dibacakan semuanya sepi, sunyi, rupanya ketiduran. Makanya sore-sore Jumat wirid Yasin. Ibu-ibu di Wirang masih ada wirid Yasin sore-sore. Bapak-bapak malam Jumat baca Yasin. Bapak-bapak masih ada Yasinan. Ada orang meninggal baca tahlil. Pindah rumah baca Yasin. Kendaraan baru baca Yasin. Enggak salah. Karena dengan membaca Al-Quran turun rahmat Allah. Kenapa mesti Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran Yasin. Makanya orang sebelum baca Quran, sebelum ngapal Quran, dihafal dulu Yasin.
karena Yasin itu hatinya Al-Quran. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Itu mengapa Yasin. Tapi jangan seumur hidup cuman baca Yasin. Kalau masih ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas. Tapi jangan bid'ahkan orang Yasinan, karena dia sudah baca Yasin itu sudah alhamdulillah. Tapi seumur hidup baca Yasin, inna. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di rumah itu tidak ada baca Quran, tidak turun rahmat Allah. Saya nggak percaya ceramah Ustaz Somad. Tetangga saya di rumahnya nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca Yasin, nggak pernah tahlilan. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, tapi rahmat dan ridho Allah nggak ada, beb. Di dalam itu hanya istidraj, azab yang tertunda. Kita ingin ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak saya tadi kan mulai jam 9:30. Sekarang pas jam 10. Ternyata di Tabalong kalau dia 30 menit mikrofonnya mati sendiri. Memang udah otomatis. Luar biasa. Di tempat lain kadang baru 5 menit udah mati. 30 menit. Berarti saya sudah tahu. Itu menunjukkan Ustaz Somad 30 menit sudah berlalu. Kenapa penggalangan dana belum dimulai? Yang pertama, kalau mau dapat rahmat Allah, maka sering mendengar bacaan Al-Quran. Yang kedua, dikirim Allah lah malaikat. Apa kata malaikat ini berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Malaikat nih yang berdoa, tanpa diaminkan sudah makbul. Kita pergi minta doa Ustadz Sufyan Sauri karena baru pulang umrah. Kita minta doa kepada Tuan Guru, para habaib. Ini yang berdoa malaikat. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang berinfak maka berilah dia ganti ya Allah. Turun rahmat Allah untuk orang yang berinfak. Bagaimana dengan orang yang pura-pura tidur ketika kotak infak lewat? Bagaimana dengan orang yang pura-pura khusyuk mendengar ustaz ceramah ketika kotak infak lewat? Matanya sebelah ngeliat ke depan, yang sebelah lagi melirik. Kotaknya udah lewat atau belum ya? Allah Maha Adil. Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau berinfak, binasakan dia ya Allah. Jadi siapa yang tak mau bersedekah, saya nggak nakut-nakuti, cuman ya lihat aja lah. Salam pramuka, tepuk pramuka, mantap. Baru saya tahu apa guna kehadiran adik-adik pramuka. Rupanya bawa kotak infak. Adik-adik naik ke atas, ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba sudah siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebarkan kotak-kotak ini ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, tapi usahakan lebih banyak ke ibu-ibu, karena dompet bapak-bapak dipegang ibu-ibu. Bapak-bapak ini paling banyak pegang uang 2.000. Kata istrinya, bang jangan pegang uang banyak-banyak, nanti kawin lagi. Betul tak bu? Betul kata mereka. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena melihat kotak bertebaran ini jantung saya mulai gemetar. Tadi pas nyantai-nyantai tenang tausiah, begitu melihat kotak langsung jantung. Maka bagi yang jantungnya mulai nggak normal, banyak-banyak bersolawat. Nampaknya kotak pun sudah mulai mendekat ke saya pula. Ini nampaknya senjata makan tuan ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Cerdas adik-adik, wirang ini luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar seperti malam ini ramai, dan ketika itu tidak ada atap, tidak ada naungan. Di mana kita bernaung? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Malam ini tidak panas, malam ini tidak terik, tidak ada matahari, tapi di padang mahsyar sejengkal dari ubun-ubun, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai lehernya. Tapi orang yang bersedekah, apa kata Nabi? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Panas terik, menyambar-nyambar, terbakar, kering kerontang, tapi orang yang bersedekah tenang, adem, ayem, tentram. Yang sedekahnya 100 juta, tebal atapnya, cor 10 meter semen seperti flyover jalan tol. Yang 100.000 seperti tenda inilah, 100.000. Yang 10.000 kardus, yang 2.000 koran. Kita tidak menolong pesantren karena pesantren milik Allah. Kita bersedekah menolong diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tolong luruskan cara berpikir mindset kita. Saya menolong pesantren Mambaul Anwar. Jangan katakan kau menolong pesantren. Yang menolong pesantren adalah Allah. Kalau kita belikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, besi, kosen, pintu, kipas angin, atap, itu semua adalah menolong diri kita di padang mahsyar, menolong diri kita di hadapan Allah, menolong diri kita ketika anak tak bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu anak tak bisa menolong, harta tak bisa menolong. Yang bisa menolong hanyalah sedekah, bukan somat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengajak karena saya tak ada kekuasaan, saya tak ada harta, saya punya suara. Saya mengajak para pencinta agama Allah, mari kita menolong diri kita ketika akan berhadapan dengan Allah. Pagi, petang, siang dan malam berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil. Tapi orang yang tidak bersedekah matinya su'ul khatimah. Bukan kata Abdul Somad, kata Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Orang yang bersedekah menolak mati husnul khatimah, menolak mati su'ul khatimah, matinya menjadi husnul khatimah. Mudah-mudahan semua yang bersedekah malam ini matinya husnul khatimah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah
aliyyil azim. Wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa Ustaz ulang sampai 3 kali? Supaya terngiang di telinga saat nanti malam terbangun sedalam tidur. Subhanallah walhamdulillah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita katakan, itulah yang akan datang waktu tidur di bawah ambang sadar dan saat mau mati sakratul maut. Nanti kalau kita terbaring di ruang ICU, anak istri di rumah tidak bisa datang, kita hanya dikawal security sendirian di tempat yang sunyi, di tengah kota hiruk pikuk, tapi sunyi di tengah keramaian. Terngiang suara itu di tengah malam. Subhanallah walhamdulillah. Insya Allah mati husnul. Tapi kalau yang didengar lagu dangdut, itu juga yang datang pas mau tidur malam. Tiba-tiba datang suara dari sebelah kanan, mati. Hari ini bapak tertawa, malam ini ibu tersenyum, tapi saat-saat genting itu pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul. Orang selalu berpikir dia akan mati di rumah, saya akan mati di tempat tidur, suami saya akan datang membisikkan la ilaha illallah, istri saya akan datang. Iya kalau matinya di rumah. Kalau di rumah sakit, kalau jam 2 malam, perawat bidan semua tertidur, tidak ada yang datang. Emang malaikat maut mau datang miss call duluan? Bayangkan kita akan mati sendirian. Yang bisa menolak su'ul khatimah hanyalah sedekah, zikir. Makanya perbanyak ucapan tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Kalau memang ibu sayang dengan bapak, bisikan ibu bukan hanya sekedar, abang jangan tinggalkan adik ya, buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang tidur tak lelap, gombal. Tapi bisikkan ke telinganya la ilaha illallah saat melihat ada tanda-tanda mau mati sakratul maut. Jangan besok subuh nggak sholat langsung bisik la ilaha. Belum lagi beb, ini baru tes aja, ini baru gladi. Khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian datang walaupun kau sedang sehat walafiat. Berapa banyak orang yang diponis mati kena Covid sampai sekarang nggak mati-mati. Berapa banyak orang yang dikatakan sehat walafiat meninggal dunia. Itu saya lihat langsung nyata, real. Ada orang yang tidak pernah keluar rumah, takut ketemu orang, takut bertamu, hanya di rumah saja, enggak ke masjid, enggak tabligh akbar, enggak pengajian, meninggal. Kenapa bapak kemarin meninggal? Enggak tahu Pak Ustadz, pagi-pagi sarapan minum kopi batuk meninggal. Tapi jangan gara-gara ini takut ngopi. Berapa banyak orang minum kopi enggak mati-mati, pas minum teh mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan gara-gara kematian datang tanpa memberitahu duluan lalu kita lupa dan lalai. Senantiasa ingat, senantiasa zikir, senantiasa berselawat. Sedekah menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Yang paling indah dari sedekah ini adalah amalnya mengalir sampai hari kiamat. Punya kebun karet kering mati hilang,
punya tanah luas, dijual istri, dijual suami, dijual anak, bagi kepada ahli waris, habis. Tapi uang yang dimasukkan ke kotak-kotak infak tadi dibelikan ke semen, dibelikan ke batu bata, dibelikan ke kerikil, dibelikan ke besi, dibangunkan kelas, anak-anak menghafal Quran di Mambaul Anwar. Engkau bukan penghafal Quran, tapi dapat pahala penghafal Quran. Engkau bukan ustazah, tapi dapat pahala seperti ustazah yang mengajarkan ilmu. Gara-gara apa? Gara-gara sodakoh, somat lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad tidak ada kepentingan. Nama pesantrennya bukan Mambaus Somad, pesantrennya bukan punya Ustadz Somad. Tapi insya Allah kalau anak-anakku di Wirang menjadi penghafal Quran, Ustadz Somad sedikit banyak dapat limpahan pahalanya. Setuju? Dari bunyinya nggak setuju. Yang punya tanah bukan Abdul Somad, yang punya murid bukan Abdul Somad. Tapi ketika tanda tangan tadi diminta pertama kali Abdul Somad, saya bilang Pak Bupati yang tanda tangan, Bapak pemimpin ulil amri. Kata Pak Bupati, ya Ustaz Abdul Somad. Saya serahkan ke Ustaz Saiful Adi. Kata Ustaz Saiful Adi, Ustaz Somad. Akhirnya kami tolak-tolakkan, hampir spidolnya jatuh. Akhirnya saya tanda tangani, bismillah. Kenapa Ustaz malu menandatangani? Saya nggak ada kontribusi apa-apa di sana, tapi diminta menandatangani. Nanti prasasti itu akan ditempel di dinding pesantren Manbaul Anwar, dan semua anak-anak Wirang, semua anak-anak Tagalog, semua Tabalong, semua anak-anak yang ada di Kalimantan Selatan akan melihat itu. Dan ketika anak saya Mizyan Hazik Abdillah Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah datang ke Wirang, dia melihat ada nama ayahku di sana, dan santri-santri sampai hari kiamat melihat, oh ini dulu diresmikan oleh almarhum Ustadz Somad. Sedikit banyak mereka akan mengirimkan Al-Fatihah insyaallah. Amin. Itulah yang mau diharapkan hidup ini. Apa yang mau kita cari hidup ini? Jabatan berakhir, kekuasaan akan sirna, harta akan hilang, popularitas akan berkurang, sampai masanya kita akan masuk ke liang lahat, mati, selesai. Kalau bahasa kampungnya, game is over. Tidak ada yang tidak berakhir, semuanya akan berakhir. Betul? Yang tidak berakhir itu cuma satu. Apa dia? Hubungan kita. Berawal di Wirang, berakhir di surga Jannatul Firdaus. Oh, cepat sekali. Tolong kotaknya bawa satu ke atas, adik-adik. Yang laki-laki yang naik ke atas. Saya mau lihat pejam mata tes, kira-kira duit apa yang paling banyak. Nanti tolong dihitung semuanya, diumumkan, harus transparan. Umumkan ke masyarakat, masyarakat bisa datang melihat. Lokasinya dekat dari jalan, ada di dekat tempat jual kayu sebelah kiri belakang. Saya tadi baru dari sana, lihat mana kelasnya. Tabligh akbar berhasil bukan karena ramai melimpah ruah, tapi berhasilnya tabligh akbar malam ini. Besok orang akan datang ke sana, bertanya ke Ustadz Saiful Hadi, bertanya ke Ustadz Sufyan Sauri, berapa kelas yang perlu dibantu, berapa semen yang kurang, berapa batu bata, berapa asrama, berapa anak yatim yang perlu dibayarkan uang sekolahnya. Ustadz Saiful Hadi, Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya-nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata mesti dipejamkan supaya jangan ada tipuan dan trik. Kita tengok mana duit yang paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, dia bawa kipas 10.000 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kenapa menurun? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan permalukan Tabalong ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Turunlah dek.
Ustadz Somad ini sengaja dia ambil uang yang lusuh. Apa lagi? Masya Allah, belum foto. Kita doakan anak jadi anak soleh. Mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah dan pendidikan di masa akan datang. Adik-adik yang malam ini membawa kotak berkeliling, nanti mereka akan jadi gubernur Kalimantan Selatan. Mereka akan jadi bupati Tabalong. Mereka akan menjadi pengusaha sukses. Dan saat mereka nanti berkuasa, saat mereka jadi bisnismen, mereka ingat memori masa kecil mereka. Dulu waktu kecil kami dibawakan kota, membawakan, maka mereka pun nanti akan membangun sekolah tahfiz Quran insyaallah. Mereka punya cita-cita, mereka akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara, mereka jadi anggota dewan, mereka akan jadi pengusaha, mereka akan jadi pengacara, mereka akan jadi dokter spesialis. Tapi cita-cita utama mereka akan membangun pondok pesantren tahfiz Quran gratis untuk fakir miskin, yatim dan duafa. Amin. Malam ini bukan sekedar tablik akbar pengajian. Malam ini kita sedang menciptakan memori untuk anak-anak kita supaya kenangan masa lalunya adalah kenangan dakwah, kenangan tausiah, kenangan ceramah. Jangan sampai anak-anak kecil ditanya, apa kenanganmu di masa lalu? Dulu saya diajak bapak saya dangdut koplo sampai teler pulang. Apa kenanganmu di masa lalu? Dulu ibu saya memasangkan lipstik kutek, rambut saya dicat 3 warna merah kuning kelabu. Tapi masya Allah tabarakallah, malam ini kenangannya indah-indah. Apa kenanganmu nak? Ayah saya membawa saya tablik akbar ke tengah lapang malam-malam gelap gulita. Apa yang paling kau ingat saat itu? Saat itu lapangan sepak bola berubah menjadi majelis zikir, dan sekeliling pohon karet menjadi saksi bahwa kita sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang malam ini bertugas, besok habis sholat subuh menghadap Allah, ditanya sama Allah. Allah nanya, bukan Allah tak tahu, Allah maha tahu. Hai malaikat, apa kerja orang lirang tadi malam? Mereka kumpul ramai-ramai ya Allah. Ada apa mereka ramai-ramai? Mereka unjuk rasa karena naik harga BBM. Bukan, mereka meminta bermunajat kepadamu supaya anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Hai malaikat, ya Allah, kata malaikat, untuk apa kau ciptakan manusia? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang. Apa kata Allah? Nanti kalian akan lihat, malam ini mereka tidak berkelahi, mereka tidak berperang, mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Mereka menyerahkan harta mereka untuk menolong agama Allah. Maka turunlah rahmat Allah kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal. Yang ketiga, kok tiba-tiba 3 Pak Ustadz? Yang pertama, kalau mau dapat rahmat Allah banyak dengar baca Quran. Yang kalau kedua, mau dapat rahmat Allah bersedekah. Yang ketiga, kalau mau dapat rahmat Allah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya. Rezeki dan umur bagian dari rahmat Allah. Falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim, bukan tali tarik tambang yang putus waktu 17 Agustus kemarin. Mestinya saya datang ke Jaro ketemu Tuan Guru, mestinya saya datang ke rumah Pak Bupati, tapi dengan kerendahan hati saya datang dari jauh, mereka pun datang. Akhirnya kami bersilaturahim. Saya mau mencium tangan Tuan Guru Jaro, beliau pula mau mencium tangan saya. Akhirnya saya keduluan, hampir kepala saya belaga sama kepala beliau. Begitulah saya memuliakan guru-guru saya, supaya kami mendapatkan barokah ilmu mereka. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa itu? Al-adab fauqal ilmi.
adab lebih tinggi daripada ilmu. Abdul Somad bukan apa-apa, Abdul Somad bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada orang protokol mengatakan berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru besar kita, orang terkejut pas dilihatnya kecil. Pernah orang begitu memangnya Pak Ustadz? Iya, waktu di Jakarta acara membawa beras, pas penyerahan beras, berikut ini penyerahan beras oleh Ustadz Abdul Somad. Begitu selesai, bapak-bapak yang nerima beras itu megang badan saya, dia pegang, oh ternyata Ustadz Somad kecil ya, tunanetra. Dia selama ini dengar suara saya. Kenapa bapak ngomong gitu? Kami kan nggak pernah ngeliat Ustadz, selama ini kami dengar suara Ustadz di YouTube. Kami sangka Ustadz orangnya besar, ternyata kurus ya, banyak makannya Pak Ustadz gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini adalah malam yang membuat kita panjang umur dan sehat badan insyaallah. Saya kadang kalau sudah lelah tausiah, termasuk hari ini, pagi tadi tausiah, siang tausiah, pergi pula ke pengampungan mu'alaf, kita hampir masuk ke dalam hutan di pegunungan Meratus, lalu kemudian turun menelusuri jalan yang berkelok, lalu kemudian sampailah di Wirang. Rasa badan lelah, letih, leyu, layu, loyo, lunglai. Ini kira-kira nanti sanggup nggak ini tablik akbar? Begitu ketemu dengan bapak ibu sehat, nanti pas selesai tablik akbar baru lemah lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau mau sehat, sering-sering ketemu orang, sering-sering ketemu habaib, sering-sering ketemu tuan guru, sering-sering ketemu para pemimpin adil dan amanah, sering-sering ketemu dengan bapak babinsa babin kamtibmas, sering-sering ketemu dengan orang-orang yang amanah. Insya Allah ada aura-aura positif, energi-energi positif. Karena manusia ini bukan hanya terdiri dari darah, daging, tulang, kuku, bulu, tapi ada ruh, ada jiwanya di dalam. Ketika dia ketemu, maka ada transfer kekuatan. Oh, ini kayak dukun nih Pak Ustadz. Bukan, kita tidak ada hubungan dengan dukun, jin, hantu, setan, tuyul, nyiblorong, sundil bolong. Kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengapa Nabi duduk dengan sahabat, sahabat duduk dengan tabi'in, tabi'in duduk dengan tabi'in. Mereka datang ke masjid bersilaturahim supaya apa? Membangkitkan semangat, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara supaya dapat rahmat? Dengarkan baca Quran. Bagaimana supaya dapat rahmat? Bersedekah. Bagaimana supaya dapat rahmat? Silaturahim. Yang keempat, majtama'a qaumun, orang berkumpul dalam majlis ilmu, fi baitin min buyutillah, di dalam masjid, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, ayat akidah, ayat fikih, ayat akhlak, ayat sholat, ayat puasa. Kumpul rame-rame, baca ayat-ayat Allah, baca hadis-hadis Rasulullah, mengkaji hukum-hukum Islam. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Jadi bapak ibu yang belum hadir ke pengajian, alhamdulillah malam ini sudah hadir, sehingga nanti kalau ditanya malaikat, pernah hadir pengajian? Pernah. Berapa kali? Wal awwalu wal akhiru, yang pertama dan terakhir. Jangan. Mudah-mudahan yang belum pernah ikut majelis guru-guru kita setelah ini jadi rajin ikut majelis. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
bika khairil khalqi kullihim. Apa yang Ustaz baca tadi? Itu adalah potongan dari qasidah Burdah. Acara maulid dengan habaib datang, maulid Simtub Durar datang, maulid Al-Barzanji datang, maulid Ad-Dibai datang, maulid Ad-Diyaul Lami datang. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk nggak apa-apa. Makanan datang, ikut. Nggak ada makanan, pulang. Yang penting majelis ilmu dapat barokahnya semua, insya Allah. Amin. Ibu-ibu yang hadir malam ini, walaupun suaminya nggak ikut datang, tapi insya Allah suaminya juga dapat pahala karena sudah mengizinkan istrinya ikut majelis ilmu. Abang, adik boleh ikut pengajian ya? Siapa yang ceramah? Ustadz Somad, silakan. Abang nggak ikut? Abang mau ada main sebentar. Mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Ya Allah, bukakan pintu suami-suami yang belum ngaji, yang belum majelis, ya Allah. Tapi saya sudah doakan setahun, 2 tahun, 5 tahun nggak terbuka juga. Sabar, insya Allah terbuka. Pintu apa Pak Ustadz? Pintu yang lahat. Janganlah Pak Ustadz, Ustadz ini kejam sekali. Insya Allah barokah doa ibu yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Saya Pak Ustadz suaminya sudah baik, tapi istrinya kuntilanak. Insya Allah dia bertaubat jadi perempuan yang solihah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada majelis maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, maka insya Allah negeri itu masih aman, damai, tentram. Tapi kalau sudah tidak ada lagi majelis-majelis, sunyi, sepi, kosong, maulid tak ada, Isra Mi'raj tak ada, nuzul Quran tak ada, halal bihalal tak ada. Tapi kalau sudah Real Madrid, Barcelona, Manchester United, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi katanya Islam itu mengajarkan persamaan Pak Ustadz. Gak ada beda antara Arab yang bukan Arab, antara kulit hitam dengan kulit putih, semuanya sama di hadapan Allah. Betul. Kita ini diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah, dimakan cacing tanah. Betul. Allah tidak melihat wajah, tidak melihat rupa, tidak melihat jabatan, tidak melihat kekuasaan, tidak melihat harta. Yang dilihat adalah kesucian hati. Betul. Tapi kalau memang betul sama, kenapa Ustadz Somad begitu dimuliakan? Pakai pentas, di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada karpet lagi, di atasnya lagi ada apa nih, bulu kambing. Begini cara orang wirang memuliakan. Saya pun sebetulnya segan duduk di atas, tapi mau ditolak gimana? Orang memuliakan kita, tapi duduk di sini kan ada waktunya. Selesai waktunya ya turun lagi. Jadi yang di bawah jangan berduka karena melihat mereka di atas, karena yang di atas ini sampai waktunya akan turun ke bawah. Akan turun ke bawah. Memangnya kalau acara ini selesai kami nggak turun? Turun. Andai ada di antara kami nih yang nggak mau turun, bertahan di atas, pulang, lama-lama dia akan turun sendiri juga. Panitia pasti akan datang berbisik, Pak, acara udah selesai. Apa maksudnya? Yang kaya jangan bangga, yang berkuasa jangan angkuh. Sampai masanya kau akan turun ke tanah dan akan masuk ke lubang tanah, kau akan dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Sombong karena besar, cacing tanah paling suka. Sombong karena kurus, dimakan cacing tanah juga. Tidak ada yang kita banggakan. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Yang hadir malam ini orang-orang yang sudah bersih hatinya dari kesombongan. Mereka tidak disediakan karpet, duduk di atas lantai, duduk di atas tanah, duduk di atas rumput, rumputnya berembun. Bayangkan tulus ikhlasnya mereka. Betul. Bahkan ada yang tidak dapat tempat, duduk di bawah pohon karet. Hati-hati ada pacar. Duduk di bawah sana. Tapi mereka insya Allah tetap masuk dalam surga Jannatul Firdaus.
Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya, Abdul Somad masuk surga bukan karena tahajudnya, Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya, Abdul Somad masuk surga karena doa tulus ikhlas dari orang wirang. Ya Allah, kalau aku masuk surga, jangan cuman aku aja ya Allah, masukkan juga lah Ustaz Somad, karena aku rasa surga itu tak ada maknanya kalau dia tidak ada di dalam. Gara-gara tulusnya doa orang wirang itulah terbuka pintu langit. Ustaz tahu dari mana? Nabi sedang sholat, tiba-tiba ada seorang laki-laki di belakang membaca doa yang tidak pernah diajarkan Nabi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi nggak pernah ngajarkan doa itu. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi langsung nanya, manil qail, siapa yang baca doa itu tadi? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka, aku lihat 39 malaikat turun berbondong-bondong ingin mencatat doa yang kau baca. Apa maknanya? Jangan sepelekan orang. Dia tidak terkenal, dia bukan sahabat besar, dia manusia biasa, tapi karena doa yang tulus ikhlas terbuka pintu-pintu langit. Boleh jadi kita dapat rahmat karena ada orang yang teraniaya, karena ada orang yang tersakiti, karena orang terzolimi. Tulus ikhlas karena Allah, bersih hatinya. Itulah mengapa kita muslim minta doa di majelis ilmu. Puncak dari tabligh akbar bukan ceramahnya, puncak tabligh akbar adalah doa. Nanti di akhir majelis kita akan membaca doa dipimpin oleh guru kita, dan kita semua mengatakan amin. Banyak orang sekarang nggak mau mengucapkan amin. Habis selesai sholat, imam baca doa, dia diam aja. Pas ditanya, kau nggak mengucapkan amin? Sudah saya wakilkan ke yang lain. Sholat juga begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya mana? Pas ditanya, tadi ente nggak bilang amin. Udah capek Pak Ustaz. Doa yang lamanya belum dikabulkan. Loh, apa ini? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan. Hanya saja seperti anak kecil minta pisau kepada ibunya. Anak kecil umur 5 tahun minta pisau, minta pisau, minta pisau, minta pisau. Ibu ngasih apa enggak? Enggak ngasih. Ibu enggak ngasih karena sayang atau karena benci? Karena sayang. Anak umur 5 tahun dikasih pisau, habis bapaknya dipotong. Begitulah kira-kira Allah tidak memberi yang kita minta, karena justru dia sayang kepada kita. Makanya muamalah hubungan kita dengan Allah itu mesti dengan husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Malaikat mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Rahmati dia, ampunkan dosanya, rahmati dia. Hatta yahdas, sampai wuduknya batal. Au yansarif, atau keluar dari masjid. Insyaallah besok subuh pengajian, maka hadir, masuk masjid, tahiyatul masjid, zikir baca Quran, azan jawab azan, qabliyah subuh, salat subuh, zikir doa sampai terbit matahari. Selama di dalam masjid wudu tidak batal, maka tetap dapat rahmat Allah. Rahmat Allah, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak ada satupun yang masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena sedekahmu, kau masuk surga bukan karena pesantren yang kau bangun, kau masuk surga bukan karena ceramahmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil. Lihat bunyi doanya, ya Allah turunkan rahmatmu kepada kami bukan karena amal kami, bil Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau
ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ini juga diantara rahmatnya kalau kita ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan, tinggal gerakkan aja mulut. Terus ditanya, hafal kau tadi doa? Enggak. Terus kayak hafal, ya itu namanya lip sync. Kenapa penampilan Ustaz Abdul Somad malam ini berbeda dengan yang lain? Mungkin karena sorbannya yang khas, yang belum pernah dipakai dimanapun, dan ada tulisannya dengan warna tinta emas, Abdul Somad. Saya senang sekali tadi waktu dipasangkan ini, Masya Allah, rupanya mau dilelang. Dan duitnya dipakai untuk pembangunan pondok pesantren. Ditulis Abdul Somad, ditandatangani tanggal 2 bulan September 2022, tanda tangan UAS, menjadi kenang-kenangan, boleh dibingkai, pakai kaca, pakai warna emas, ditempel di ruang tamu. Semua tamu yang masuk melihat seperti melihat kucing Anggora. Bukan itunya. Yang penting adalah bahwa ada nilai wakafnya, dapat kenang-kenangannya, insya Allah. Tapi saya orang yang tak pandai lelang melelang. Saya serahkan kepada Ustadz Sofyan Sauri, apa yang mau tujuan beliau dengan sorban Ustadz Abdul Somad yang luar biasa ini. Falyatafaddal maskura. Rahmat ya Habib.